Shalom Bapak Ibu dan Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Marilah kita tetap bertumbuh dalam anugerah-Nya dan dalam pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini melalui versi audio. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini Selasa 15 Juni 2021 dengan tema Memberi atau Menerima. Pembacaan kita terambil dari surat 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9 yang berbunyi demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Memiliki kasih dan suka memberi adalah karakter yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Jika ada orang Kristen yang tidak punya kasih dan tidak suka memberi, berarti belum melakukan kehendak Tuhan. Padahal firman-Nya jelas menyatakan, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Gerakan pengumpulan persembahan dilakukan oleh Paulus dilatar belakangi dari sidang para rasul di Yerusalem lebih kurang tahun 46 Masehi. Dalam Kisah Para Rasul 15 disepakati supaya Paulus dan Barnabas menginjili bangsa-bangsa non-Yahudi, dan para pemimpin gereja di Yerusalem akan memusatkan perhatian kepada penginjilan orang Yahudi. Tetapi ditambahkan oleh para pemimpin di Yerusalem permintaan khusus kepada Barnabas dan Paulus, yaitu supaya tetap mengingat orang-orang miskin. Ketentuan itu disambut baik oleh Paulus, sehingga dengan giat dia mengumpulkan dana dari jemaat Kristen yang didirikannya dan mengusulkan supaya ada persembahan mingguan. Pengumpulan dana ini juga adalah bentuk kebersamaan antara jemaat Yahudi dan non-Yahudi yang dibangun oleh Paulus. Yang sebelumnya terjadi perdebatan antara orang Kristen non-Yahudi harus lebih dahulu menjalani tradisi Yahudi. Namun hal ini telah diselesaikan di sidang para rasul di Yerusalem. Sehingga pengumpulan dana ini sebagai ikatan kasih yang seiman di dalam Kristus. Bagaimana jemaat non-Yahudi merenungkan keadaan mereka sebagai orang Kristen yang tidak lepas dari sejarah. Paulus menjelaskan bahwa orang Kristen non-Yahudi telah mendapat harta rohani orang Yahudi, maka orang Yahudi juga layak mendapat pelayanan melalui harta duniawi dari orang Kristen non-Yahudi, yaitu orang-orang miskin yang ada di Yerusalem. Jika seorang tidak menabur, maka ia tidak akan menuai. Jika seseorang menabur sedikit, ia akan menuai sedikit juga. Jika seseorang ingin menuai banyak, maka ia harus menabur banyak. Jika seorang petani mengolah 1 hektar tanah, maka ia akan menuai dari 1 hektar tanah itu. Jika seorang menabur kedagingan, maka ia akan menuai kebusukan yang dihasilkan dari kedagingan itu. Sebaliknya, semakin banyak menabur dengan roh, maka ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Prinsip firman Tuhan berbeda dengan dunia. Di dalam kerajaan Allah justru orang yang diberkati adalah orang yang menyebar dan menabur hartanya. Tertulis, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Dan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tuhan menciptakan kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan dan menjadi penyalur berkat-berkat itu kepada orang lain. Amin.